Apakah Anda sudah mendengar bahwa Indonesia kini memecahkan rekor dunia? Rekornya apa? Rekor penggunaan HP terlama setiap harinya. Dengan rata-rata 6 jam per hari. Apakah ini kemajuan atau kita kehilangan kendali? Dengan algoritma yang terus menyajikan tontonan yang menggiurkan menurut selera masing-masing. Kini handphone bukan hanya alat komunikasi, tapi seakan-akan berkendali atas hidup kita. Jika HP Anda hilang, apa yang terjadi? Pasti disusul dengan kegelisahan bahkan kepanikan. Kenapa bisa demikian? Ini bukan hanya tentang kehilangan sebuah benda lagi, tetapi kehilangan bagian dari hidup kita. Menurut studi Florida University di Amerika Serikat, handphone kini telah menjadi bentuk ekspresi dan identitas diri sehingga setiap orang semakin merasa bahwa perangkat digital adalah bagian dari dirinya. Untuk membahas ini, saya akan ngobrol dan berdiskusi dengan seseorang, psikolog klinis senior dengan pengalaman sebagai profesional lebih dari 32 tahun, CEO dan founder Personal Growth, sebuah perusahaan penyedia layanan psikologi terkemuka. Inilah 5 menit bersama Ratih Ibrahim. Ibu Ratih, bagaimana ini Ibu? Indonesia memecahkan rekor nih ternyata, tapi rekornya penggunaan handphone. Bagaimana menurut Anda, Bu? Saya sih biasa aja ya, karena sebetulnya kemungkinan beda-beda tipis sama negara-negara yang lain. Apa? Ini kan kita mesti lihat juga prevalensinya dibandingin negara Loh, lain, iya. dibandingkan jumlah penduduk. Mungkin malah bisa buat informasi ya, artinya daya beli di masyarakat kita tinggi juga tuh untuk perangkat teknologi yang namanya handphone. Jadi maksud Anda ketergantungan dengan handphone ini sudah menjadi hal yang ini biasa dan kita nggak perlu panik gitu? Gini, kita chill aja ya. Kalau tadi ini kita juara satu nih ya di penggunaan handphone, itu nanti masih bisa dikulik sumbernya mana dan sebagainya. Kadang-kadang kan kalau kita mau menampilkan sesuatu memang kita bikin jadi bombastis ya. Ya. Tapi begitu masuk, apakah ini ketergantungan? Ini menjadi pertanyaan yang tricky. Karena antara ketergantungan dengan kebutuhan, faktanya di zaman sekarang penggunaan teknologi menjadi bagian dari kebutuhan dan keniscayaan hidup kita sehari-hari. Yang kalau mau ditanya ini baik atau buruk, nah ini seperti pedang bermata banyak. Karena apa? Tergantung digunakannya untuk apa, bagaimana, dan ini membawa kebermanfaatan atau malah jadi petaka. Nah ini yang perlu dikritisi. Karena kita nggak bisa secara naif bilang, wah ini ketergantungan. Memang iya sih, tapi ini kan juga bagian dari kebutuhan. Memang iya sih. Sangat tergantung kepada bagaimana kita melihatnya. Berangkat dari teknologi, semua kebutuhan kita ada di handphone kita kok. Bank, data kesehatan, dan hal-hal yang kita butuhkan ada di situ. Termasuk juga untuk hiburan ada di sini. Baik Bu Ratih, mohon izin sebentar. Tapi kalau kita bicara hal yang lain yang memang juga real dan relevan sehari-hari. Screen time itu loh Bu Ratih, kantor, mall, mobil bisa lebih dari 6 jam. Bagaimana Anda bisa melihat kenyataan ini dan bagaimana agar kita ini nggak scroll terus gitu loh Bu? Ya saya sebagai kalau orang itu tua bagian dari juga. pekerjaan repot juga ya. Kalau terus kita nggak boleh pakai ya. Betul, Sekarang, jadi ini bukan bicara mengenai boleh nggak boleh kan sebenarnya. Iya, bisa kerja kan dengan perangkat ini ya. Dan makin lama makin kecil. Kalau mengutip kata-kata Steve Jobs, hidup kita makin lama ada di telapak tangan kita. Itu benar juga. Apakah bagus, apakah jelek? Ketika itu dipakai, digunakan untuk sesuatu yang sifatnya produktif, maka itu fine. Tetapi ketika itu sifatnya hanya konsumtif, nggak ada nilai produktivitasnya, itu yang kemudian bisa menjerumuskan kita kepada hal yang buruk. Oke, saya berangkat dari kata kita. Saya orang tua juga, ibu juga orang tua, kita sama-sama punya anak walaupun mungkin beda usia.
Bu, kalau saya jalan ngelihat anak saya itu nge-scroll terus gitu kan, saya sebagai orang tuh gimana gitu loh. Nanti nggak dilarang juga kayaknya akses main HP kok dilarang. Tapi kalau nggak dilarang itu scrollnya tuh nggak berhenti-berhenti. Seakan-akan ya seperti Ibu bilang tadi tidak produktif. Tolong bagaimana cara kita melindungi anak kita dan remaja kita dengan keadaan yang memang sehari-hari seperti itu? Penggunaan handphone sebagai alat telekomunikasi dan alat hiburan ya, telekomunikasi dan rekreasi zaman sekarang itu kendalinya ada di orang tua bukan di anaknya. Karena yang ngajarin anak kita itu kita juga. Jadi kalau tadi Anda bilang anak saya scroll time aja buat main aja, lihat aja nggak produktif. Ini Anda yang sebagai orang tua memang harus introspeksi dulu. Jangan-jangan perilaku ini menjadi sebuah kebiasaan lantaran kita tidak mendisiplinkan anak kita di penggunaannya. Jadi Nah, bagaimana? jadi Bu gini Ketika Bu. anak saya masih kecil, WiFi pernah saya sabotase selama beberapa tahun, bukan hanya beberapa hari, supaya anak-anak menggunakan gadgetnya, Ya, laptopnya, komputernya, betul-betul untuk tujuan yang produktif. ya, Jadi anak diajar untuk ngatur waktunya dan melakukan regulasi. Ini kan cara mengedukasi. ya, Kemudian biasanya kalau Sabtu sama Minggu anak-anak terutama di usia sekolah bangunnya lebih pagi karena udah siap-siap mau main game kan. ya, Nah, itu juga disabotase sama saya. Caranya gimana? Harus mandi dulu, ya, makan dulu, ya, sarapan, nemenin mama pergi ke pasar, harus CFD dulu, dan ya, sebagainya. Sehingga screen time-nya menjadi terbatas. Kita orang tua sering melarang, membatasi penggunaan screen time, tapi kita tidak menggantikannya dengan kegiatan non-screen yang juga entertaining, educating di anak ya, kita. ya, saya setuju Bu. Dan kita juga suka ngasih contohnya juga keliru. Jangan main game lulu, bapaknya sambil main game gitu. Ya, nah, saya juga setuju Bu. Jadi saya mau koreksi sedikit. Saya bersyukur kalau anak saya sih nggak begitu karena saya juga tidak pernah Syukurlah. pegang handphone karena bagaimana di meja makan juga saya tidak pegang handphone. Lalu kegiatan yang screen time itu saya ajari dengan bermain gitar, saya ajarin dengan hal-hal yang sifatnya activity gitu. Tapi kan itu bagian kita nih kecil. Ibu tidak melakukan itu, ya saya juga melakukan seperti ibu. Bagaimana dengan yang lainnya? Sedangkan kita merindukan healthy family di era yang akan datang. Kira-kira Bu, apa langkah konkret Iya. yang bisa dilakukan oleh keluarga secara umum supaya di kemudian hari setiap orang tua itu punya satu standar lah bersama anak-anak mereka tanpa harus membatasi ruang gerak anak-anak, tetapi juga akses handphone dengan teknologi digital bisa maksimal gitu. Seperti yang Ibu bilang produktif. Waktu Ibu 2 menit Bu ya, silakan. Ya, mudah-mudahan dengan menonton acara ini kemudian bisa menginspirasi banyak orang tua yang lain ya, Ya. untuk bisa membantu anaknya meregulasi dirinya. Yang pertama tentu anak belajar dari apa yang dia lihat, dia dengar, dia alami, dia rasakan. Yang dilihat kan juga orang tuanya ya. Anak belajar lewat pengalaman. Nah, gimana nih kita membangun pengalaman-pengalaman itu buat anak, terutama di anak-anak yang semakin kecil, ini peran utamanya ada di kita orang tuanya untuk menjadi contoh utama dan contoh hidup. Nomor satu, kita harus introspeksi juga ya dengan diri kita dan mendisiplinkan diri kita dan memberlakukan diet gadget, diet screen di rumah secara proporsional. Saya Jadi setuju di Bu. waktu di mana, anak-anak memang perlu menggunakan screen time-nya, tentu diawasin dong, Iya, saya ya setuju. produktif ya. Iya, Jadi iya. dia juga nggak keisengan masuk-masuk ke Betul, situs-situs yang mengganggu dan betul, merusak. Kendalinya ada di kita kok. betul. Nah, Saya ketika setuju, kita saya setuju. memberikan kendali, tinggal kita nih mengajarkan anak dengan cara yang penuh kasih Iya. atau dengan cara yang pokoknya sok galak aja. Pilihannya ada di kita. Ya, kalau saya Oke? terapkan Dan children kemudian see, children do, Bu. Betul nggak? Ibu setuju nggak dengan kalimat dan ini? kita harus konsekuen ya. Ya, Jadi, seperti yang Anda bilang, ada waktu-waktu yang harus disepakati, disetujui dan dilaksanakan bersama-sama dan itu betul. harus ditegakkan tuh disiplinnya. Misalnya, pada saat bersama-sama ya, itu adalah family quality time, ya let's use the gadget untuk kegiatan yang bareng-bareng. Dan waktunya juga tertentu. Kita juga harus disiplin di situ. Kemudian
libatkan anak dengan banyak kegiatan non-screen seperti Anda main gitar, main badminton, berenang. Kalau Iya. berenang masa iya bisa sambil main gadget kan enggak, ya. Kalau kemudian banyak kegiatan outdoor, kegiatan olahraga, kegiatan bersama-sama, masak, belanja di rumah, ya kan? Iya. Mandiin anjing, cuci sepeda, betul kan? Iya, Terus iya, iya. gardening itu kan juga nggak bisa tuh dia sambil main game. Jadi kegiatan non-screen activitiesnya juga kita lakukan Jadi harus berimbang gitu. antara kegiatan Dan non-screen dan juga kegiatan iya, screen time. Bu, saya sebenarnya ingin banget memberikan waktu Ibu. Tapi power statement terakhir dong Bu, power statement terakhir dari Ibu. Silakan, 1 menit aja silakan. ya, gini, jangan anti sama teknologi deh. Karena teknologi adalah buah dari akal budi kita yang menjadi karunia ya, bagian dari karunia Tuhan memberikan kecerdasan kepada kita. Tetapi kita juga perlu mendisiplinkan diri kita supaya kita bisa menjadi teladan buat anak-anak. Fokus kepada kebermanfaatannya dan untuk hal-hal yang sifatnya rekreasional itu diseimbangkan dengan kegiatan-kegiatan yang analog, yang non-screen dan bermanfaat. Otot dilatih, akal budi juga selalu dikembangkan. Jangan lupa setia untuk berdoa. Terima kasih Ibu Ratih untuk Cahaya Bagi Negeri. Salam untuk keluarga ya Bu. Sukses Salam. selalu. Ya, di era digital adalah tanggung jawab kita masing-masing untuk melindungi dan melatih anak-anak kita. Kalau pada akhirnya anak kita terperangkap dalam ketergantungan dengan dunia digital, hal ini adalah tanggung jawab orang tuanya. Yang pasti, setiap orang tua bisa untuk melakukan hal-hal yang membangun anak-anaknya untuk menjadi manusia yang berkarakter lebih baik, berkarakter seperti Kristus. Inilah prioritas dan pelayanan utama kita sebagai orang tua. Jadi mari kita bangkit dan perjuangkan generasi kita selagi mereka ada di tangan kita. Apa yang Anda akan lakukan bila Anda ditipu oleh rekan bisnis yang Anda percayai? Mari kita saksikan kisah berikut ini. Memang sebagai orang yang ditipu dalam bisnis ataupun ditipu dalam hal apa itu tidak enak. Pasti sebagai manusia kita akan kesel, akan marah. Teman saya di mitra bisnis saya juga tidak jujur. Mengambil dana yang saya berikan untuk bisnis, nilainya buat saya cukup besar, 1,6 M lebih ya saat itu. Bulan Maret 2020 saya kena COVID. Saya merasakan apakah Tuhan meninggalkan saya. Bagaimana yang saya dengar selama ini adalah berkat-berkat ketika saya berdoa, bergereja, kita diberkati baik secara finansial, baik kesehatan. Tapi yang saya alami adalah terbalik. Kena tipu, saya rugi secara finansial, kemudian saya kena sakit dan saya harus keluarkan duit lagi untuk membayar rumah sakit. Saya saat itu juga merasakan apakah Tuhan meninggalkan saya sampai saya harus mengalami ini. Kenapa kok kita mengikuti Tuhan tapi mengalami seperti ini terus-terusan? Nah itu yang menjadi perhatian saya untuk terus mengingatkan suami saya bahwa sebenarnya dia itu harus mengandalkan Tuhan gitu. Saya merasakan itu lebih kurang seminggu lebih ya, stres lah kita singkatnya ya. Kemudian saya mencoba menghubungi sahabat 24. Mereka bertanya apa masalahnya dan saya jelaskan satu persatu bagaimana seorang sahabat-sahabat yang begitu baik sampai melakukan segala yang tidak baik sama saya sangat kecewa pada saat itu. Akhirnya mereka memberikan beberapa saran dan juga memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat jahat. Apapun yang mereka lakukan, kita percaya ketika kita melepaskan pengampunan, maka Tuhan akan memberi jalan kepada kita. Benar apa yang disampaikan oleh konselor saya bahwa Tuhan itu memang tidak pernah meninggalkan. Kalau kita lihat Ayub, dia jauh lebih susah, jauh lebih sulit. Dia kehilangan semua. Kehilangan harta, kehilangan anak, bahkan juga sakitnya luar biasa. Jadi saya rasakan bahwa yang saya alami itu belum ada apa-apanya dengan yang dibandingkan oleh Ayub di dalam firman Tuhan. Dan akhirnya saya minta ampun sama Tuhan. Ketika saya lepaskan pengampunan itu, hati saya
rasanya lega. Mengikuti Tuhan itu tidak selalu enak, tapi bagaimana kita meresponi proses yang Tuhan kerjakan untuk mendewasakan kita. Nah, saya melihatnya belakangan ini suami saya juga belajar, sepertinya dia hati-hati dalam mengambil keputusan. Di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan pernah kita salahkan Tuhan. Percayalah, pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Terima kasih banyak kepada sahabat 24, tidak mengenal waktu, 24 jam mereka siap sedia, siapapun yang membutuhkan. Dilukai, dirugikan, itu hal yang tidak mudah. Dan pada waktu kita mengalaminya, kita membutuhkan Tuhan untuk kita dapat mengampuni. Kadang-kadang ada persoalan datang di dalam kehidupan kita yang kita tidak mengerti. Tetapi Tuhan punya rencana untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Dia ada di dalam masalah tersebut. Karena setiap masalah ada jalan keluarnya. Kalau Tuhan izinkan terjadi, Dia mau untuk kita belajar di dalamnya. Dan saat ini, kalau Anda mengalami dilukai, disakiti, dirugikan, Tuhan akan ubah itu menjadi berkat bila kita punya respon yang baik. Hari ini, bila itu terjadi pada Anda, Tuhan rindu untuk memulihkan hidup Anda. Pengampunan adalah sebuah jalan untuk kita dipulihkan dan kita diberkati oleh Tuhan. Saat ini, mari ambil waktu. Mari ambil kesempatan ini untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang merugikan hidup kita. Izinkan saya berdoa untuk Anda dan melepaskan pengampunan kepada orang yang telah melukai dan menyakiti kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini aku mau berdoa bagi siapapun pemirsa yang sedang dalam keadaan sangat terpuruk oleh karena hutang piutang, oleh karena sakit penyakit, dan dirugikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aku berdoa dalam nama Yesus, biar Engkau Allah menyembuhkan hati mereka. Saya boleh mengajak saudara yang dilukai, yang dirugikan, melepaskan pengampunan. Mari angkat kedua tanganmu dan izinkan Tuhan menyembuhkan hati Anda. Bersama saya kita berdoa. Bapa di surga, aku melepaskan pengampunan dan aku berdoa dalam nama Yesus. Biar hati yang melepaskan pengampunan ini dipulihkan oleh Engkau. Terjadi sekarang dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jika hari ini Anda memiliki beban di hati dan butuh dukungan doa, segera hubungi layanan konseling Cahaya Bagi Negeri. Selama 24 jam setiap hari kami tetap ada untuk mendengarkan dan berdoa untuk Anda. Catat segera nomor yang ada di layar Anda. Selin kecil terus-menerus dibully karena orang tuanya cerai. Mari kita saksikan kisahnya. Dia kan dulu kan dilukain sampai biru-biru gitu kan. Dipukul terus kayak ditendang gitu. Biasanya itu pas sekolah nggak ganti itu langsung kerukupan selimut gitu nangis. Namanya Selin. Saat ini usianya 11 tahun. Selin tinggal di sebuah desa di kota Yogyakarta. Masa kecil Selin tidaklah mudah. Sejak kecil kedua orang tuanya sudah berpisah. Dan sampai sekarang Selin dibesarkan oleh kakek neneknya.
ia juga harus menghadapi banyak perlakuan tidak menyenangkan demi mempertahankan imannya. Malu gitu loh, saya kan malah sering diejek, Tuhanmu tuh cuman patung gitu kan, masa gitu aja disembah gitu. Terus ya dulu kan namanya kan Selin ya, sering diejek kayak nama babi gitu loh, ya celeng gitu. Terus dulu kan pertama kali kan temen kan tahu rumah sini kan, rumah ini, terus oh ini tahu rumahmu, besok tak bom gitu. Dulu tuh sering dikasarin kok. Ya kan kadang kan ada yang minjem gitu, pinjem pensil cuma buat ditugelin gitu doang. Ya awal-awalnya saya cuma ngasih tahu, kamu nek meh niatmu sekolah rasah mikir liyane dinakali konco, terus kowe nglokro ya kowe kok rugi dhewe, saya bilang seperti itu. Wes kowe rasa berkecil hati, maksudnya ya wis ra apa-apa diterima wae, saya bilang seperti itu. Sangat berat bagi Selin untuk menghadapi bulian dari temannya. Selin harus melewati hari-harinya dalam ketakutan dan kesedihan. Ya itu jadi itu kalau ngapa-ngapa tuh jadi suka takut gitu loh ngeliat orang yang nggak ya beraktivitas biasa tapi nggak keluar rumah, nggak nyentuh lantai depan rumah aja nggak, cuma di dalam gitu terus. Ya sedih, terus kok aku tuh sering digituin gitu loh, kenapa yang lain tuh enggak. Tuhan kenapa ya kok saya tuh sering dibully gitu, padahal tuh saya tuh nggak salah apa-apa. Sedih aja. Selin bersyukur masih ada keluarga dan teman-teman sekolah minggu yang selalu menyemangati dan mendukung Selin. Di sekolah minggu, Selin dikuatkan melalui firman Tuhan yang dia dapatkan dari animasi Superbook tentang kisah Kau Daud. mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Waktu pertama kali itu kisah Daud. Jadi tuh Daud itu kan berani, dia membela kebenaran. Meskipun dia kecil, dia tuh berani gitu loh melawan Goliat karena Tuhan. Dia tuh nggak malu gitu loh. Dari kisah Daud, Selin belajar bahwa Daud dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Selin juga mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Saya pernah nanya nih sama Selin dulunya gimana sih gitu. Selin bilang dulunya itu ya Selin percaya sama Tuhan ya asal percaya aja gitu Mbak. Oh Tuhan ada ya udah gitu. Sekarang Selin tuh mulai memaknai kalau aku ini adalah manusia yang berharga gitu. Maksudnya Selin tuh manusia yang diciptakan Tuhan itu segitu luar biasanya gitu. Bahkan Selin tuh bilang, Mbak kayaknya Selin mau deh buat dibaptis gitu. Selin mau menyerahkan diri Selin buat Selin percaya sepenuhnya sama Tuhan gitu. Terus karena aku tahu kalau dibaptis itu kan menjadi orang yang lebih baru gitu ya. Ya rasanya itu pengen dibaptis itu ingin lebih percaya kepada Tuhan sepenuhnya, ingin lebih mengenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Selin percaya bahwa Tuhan selalu menyertainya dalam keadaan apapun. Dan saat ini dia berkomitmen untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tas dulu Bu, puji Tuhan ada Luar School of biasa. Life. Yes. Selin juga langsung bangkit lagi. Kita Ya, bersyukur nih kalau School of betul. Life ada di seluruh Indonesia. Ya betul, saya pernah ada di Nusa Tenggara Timur, bagaimana di tempat yang sangat terpelosok sekali, dengan perjalanan yang tidak mudah, Ya. tapi di sana ada School of Life, Andi. Ya.
Bisa mengubah anak-anak. Iya, banyak anak-anak datang dan mereka sangat bersuka cita. Iya, antusias. Dan ya. saya melihat bagaimana gereja sangat diberkati. Kenapa? Karena gereja di sana tidak punya bahan untuk bisa mengajarkan anak-anak. Jadi CBN kerjasama dengan gereja iya, lokal di sana. betul sekali. Luar biasa apa yang dikerjakan oleh CBN. Yes. Apa yang terjadi pada Selin juga terjadi pada banyak anak-anak lainnya. Apakah kemudian masa depan mereka akan hancur? Melalui School of Life dan pemudi dan sekolah minggu Superbook, kita bisa membantu banyak anak-anak di seluruh tanah air Indonesia. Tapi semua itu bisa kita lakukan jika Anda juga ikut ambil bagian bersama dengan kami. Ya, betul sekali, dan hari ini mari menjadi mitra kami, mitra CBN. Dengan donasi Anda, kami CBN bisa menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Anda bisa scan QR yang ada di layar saat ini atau kunjungi www.jawaban.com/donasi. Matius 11 ayat 28 dan 29 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Semoga perbincangan hari ini menginspirasi Anda. Jangan lupa untuk dukung selalu program Cahaya Bagi Negeri dengan cara share video ini dan subscribe channel kami. Saya Andi Otniel. Saya Maria Kaismetan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.